ya, pada dan terhormat juga pada peserta kajian sore hari ini. Ya, pada sore hari ini Bapak Ustadz Dr. Firanda Anggirjan ini merupakan dokter lulusan dari Universitas Islam Madinah. Ya. Beliau akan membawakan kajian hari ini, yaitu hari persidangan. Ya, mudah-mudahan nanti beliau bisa mengupas, dan hari ini menurut saya sangat penting sekali ya bagi kita. Kita bayangkan aja persidangan di akhirat ya, persidangan di dunia itu sudah menakutkan ya, di akhirat. Oke, baik, untuk itu kami persilakan Bapak Dr. Ustadz Firanda memberikan materinya. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara rukun iman yang merupakan syarat diakuinya Islam seseorang adalah beriman kepada hari akhirat, ya. Beriman bahwasanya dunia ini bukanlah penghujung segalanya. Setelah kehidupan dunia ini ada namanya hari kebangkitan. Kemudian pada hari tersebut semuanya akan dikumpulkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Dan akan di sana ada persidangan di antara orang-orang yang bersengketa. Dan ini adalah konsekuensi dari keadilan Rabbul Alamin. Dari keadilan Rabbul Alamin. Ya. Karena kalau tidak ada pengadilan, tidak ada hari kemudian, maka orang akan bebas melakukan apa saja, ya, tanpa ada pertanggungjawaban. Kita kalau melihat ada suatu perusahaan, kemudian pegawai perusahaan melakukan apa yang mereka kehendaki, mengambil harta perusahaan, ada yang menzalimi, ada yang digaji, yang tidak dikaji, sementara owner perusahaan atau direktur perusahaan tidak memperdulikan. Kita katakan direktur yang tidak adil, direktur yang tidak becus, owner yang tidak becus, ya. Tentu ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, ya, di atas muka bumi, dan terjadi apa yang terjadi di antara mereka. Ada yang dizalimi, ada yang menzalimi, ada yang dipukul, ada yang memukul, ada yang dibunuh, ada yang membunuh, ya, ada yang dirampas hartanya, ada yang merampas. Dan demikianlah, ya, antara zalim atau mazlum, menzalimi atau dizalimi. Kemudian dibiarkan begitu saja manusia tanpa dibangkitkan, tanpa diminta pertanggungjawaban. Tentu ini adalah Tuhan yang tidak becus kalau demikian. Makanya Allah mengatakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja, hanya permainan, ya? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu jawabannya tidak. Allah akan bangkitkan dan Allah akan menyidang di antara persengketaan di antara manusia. Kalau kita di dunia, persidangan di dunia, maka perkara yang tidak menyenangkan, tetapi seorang masih bisa berkilah. Seorang masih bisa menang dalam persidangan dengan berbagai macam cara, ya, dengan menyogok sana, menyogok sini, bohong sana, bohong sini, mendatangkan saksi palsu, dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang, terutama kalau dia memiliki uang yang banyak, memiliki backingan yang banyak, ya, dia bisa melakukan banyak hal. Dan betapa banyak terjadi demikian di atas muka bumi ini, yang salah menjadi benar, ya, yang benar disalahkan. Dan itu banyak terjadi dan sering kita dengar, ya. Kenapa? Karena hakimnya bisa disogok, ya. Para saksinya bisa disogok. Kalaupun hakimnya tidak disogok, hakimnya bisa dibohongin. Ya, dan itu sangat mungkin terjadi karena hakim adalah manusia. Tapi kalau persidangan di akhirat, maka tidak demikian. Yang menyidang adalah Rabbul Alamin. La yakhfa alaihi syai', yang tidak satu pun yang samar bagi sang hakim tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang adanya persidangan, ya.
pada hari kiamat. Seperti dalam surat Ghafir ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yaum." Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Semua akan diletakkan pada tempatnya. Ya, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu, pada hari kiamat kelak. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kalian pada hari kiamat kelak di sisi Rabb kalian takhtasimun, akan berbantah-bantahan. Ini isyarat akan ada persidangan. Ya. Akan ada persidangan. Silakan masing-masing melontarkan hujjah di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat kelak di sisi Rabb kalian takhtasimun, akan berkhusumah, berbantah-bantahan, ya. Pada hari kiamat kelak. Dan setelah itu ada namanya qisas. Ada namanya qisas, ya. Taib, setelah terjadi persidangan tentunya adanya penentuan hukum, yaitu qisas di antara orang-orang yang bersidang tersebut, ya. Dan qisas tersebut, ya, bisa kita bagi menjadi dua, ya. Qisas, ya. Mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Ini terjadi di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah qisas di antara hewan-hewan, yaitu sidang dan qisas di antara hewan-hewan. Yang kedua adalah sidang, qisas di antara manusia. Tentunya sebelumnya ada pembahasan tentang hisab, tapi pembahasannya panjang, butuh pembahasan tersendiri. Mudah-mudahan suatu waktu kita akan bahas secara detail. Sebagaimana diketahui dalam ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya yang dibangkitkan pada hari kiamat bukan manusia saja. Hewan-hewan juga dibangkitkan, ya. Hewan-hewan juga dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhushu husyirat." Ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketika hewan-hewan buas dikumpulkan, dibangkitkan. Ya, hewan-hewan buas, ya. Jangankan hewan-hewan biasa, hewan buas juga dikumpulkan pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Ya. Dikumpulkan seluruhnya dari awal sampai akhir, ya. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, katakanlah bahwasanya yang pertama sampai yang terakhir semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah diketahui, itu hari kebangkitan. Termasuk hewan-hewan. Dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidaklah seekor binatang yang ada di atas muka bumi, dan juga tidak burung-burung yang mengepakkan sayap mereka, ya, di udara, illa umamun amsalukum. Mereka itu juga adalah umat-umat seperti kalian. Kalian manusia umat, hewan-hewan juga adalah suatu umat, burung-burung juga suatu umat. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak satu pun yang kami luputkan dalam Alkitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, kemudian kepada Rabb mereka dikumpulkan. Umat manusia, umat hewan-hewan, umat burung-burung, semuanya dikumpulkan pada hari tersebut. Dan ini juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hewan-hewan akan dikisas, disidang dan dikisas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Sungguhnya kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Kalau di dunia kalian ambil hak orang, ya, karena kalian memiliki kekuatan, kalian memiliki backingan, kalian bisa mengambil hak orang. Tapi ingat, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Pada hari kiamat kelak kalian akan mengembalikan hak-hak tersebut. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Jangankan kalian manusia, hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Sampai hewan atau kambing yang tidak bertanduk, yang ketika di dunia pernah ditanduk, maka dia akan mengambil haknya dari hewan yang bertanduk. Nabi ingin jelaskan, ya.
bahwasanya bukan cuma kalian manusia yang disidang dan dikisos, hewan pun demikian. Sampai kambing yang tidak bertanduk, dia akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Demikian juga dalam satu hadis, Abu Dzar berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantatihan." Suatu hari Rasulullah SAW melihat dua ekor kambing saling tanduk menanduk, bersengketa di dunia. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan?" Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa mereka berdua ini, kambing ini saling tanduk menanduk? Abu Dzar berkata, "La, tentu tidak tahu, ya karena baru saja mereka lewat." Saya tidak tahu ya Rasulullah kenapa mereka bertanduk. Pasti ada masalah. Tentu ada masalah kenapa mereka saling tanduk menanduk. Kata Nabi SAW, "Lakinnallaha yadri." Tetapi Allah tahu kenapa mereka saling tanduk menanduk. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menyidang di antara mereka berdua. Allah akan memutuskan perkara mereka berdua. Ini menunjukkan bahwasanya bukan cuma manusia disidang, hewan juga disidang, dan setelah sidang ada qisas. Ya. Nabi SAW mengatakan wa sayaqdi bainahuma. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa sayaqdi bainahuma. Kata Nabi, ya, Allah akan menyidang kedua kambing yang saling menanduk tersebut. Inilah kisah yang terjadi pada hewan. Timbul pertanyaan, setelah mereka dikisas, kambing yang tidak bertanduk mengambil haknya dari kambing yang bertanduk, membalas pada hari tersebut. Kambing yang tidak bertanduk suruh membalas kambing yang bertanduk, ya. Allah menjidang di antara kambing-kambing tersebut, di antara hewan-hewan tersebut. Karena terjadi banyak hal. Apa yang terjadi di antara hewan-hewan tersebut setelah selesai? Ujungnya setelah itu, ya, setelah dikisas, ya, maka Allah berkata kepada hewan-hewan tersebut, kuni turaba, kuni, ya, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Jadi kisos yang terjadi di antara hewan-hewan tidak berkelanjutan. Bukan berarti hewannya masuk surga, masuk neraka, tidak. Karena mereka bukan mukallaf. Mereka bukan makhluk yang dibebani untuk menjalankan syariat. Mereka hanyalah hewan. Tetapi kenapa Allah menyebutkan hewan-hewan tersebut akan disidang? Sebagaimana Nabi SAW menyatakan hewan-hewan tersebut akan disidang. Hikmahnya dijelaskan oleh para ulama akan hal tersebut ada 3, ya. Di antaranya kenapa hewan-hewan disidang, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai hewan-hewan pun dikisas. Hewan-hewan pun dikisas. Ini yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua di antaranya untuk menekankan bahwasanya manusia akan dikisas. Untuk menekankan ada kisas bagi manusia. Ada sidang dan kisas bagi manusia. Kalau hewan saja ada, apalagi manusia, ya. Ya. Kemudian yang ketiga di antaranya untuk hikmahnya di antaranya untuk menjadikan orang-orang kafir semakin menderita. Semakin menderita. Kenapa disebutkan orang-orang kafir ketika melihat hewan dirubah menjadi tanah? Allah berfirman dalam surat An-Naba, "Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Berkata orang kafir pada hari kiamat kelak, dia berkata, seandainya aku menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Ternyata tidak, ya, mereka disidang dan dikisas dan ada kelanjutannya. Itu neraka jahanam. Kalau hewan-hewan tidak, cuma dikisas, disidang, dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selesai. Melihat hal tersebut, orang-orang kafir semakin menderita. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku seperti hewan-hewan tersebut dirubah menjadi tanah. Ya, makanya
ini menjadikan orang kafir semakin menderita. Ini secara sederhana tentang kisos yang terjadi di antara hewan-hewan ya. Itu hanya sekedar sebagai penguat bahwasanya akan adanya persidangan dan kisos di antara manusia. Adapun kisos di antara manusia ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man daraba darban dzulman uqtussa minhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memukul dengan satu pukulan tetapi karena zalim, maka dia akan dikisos pada hari kiamat, dia akan dibalas. Tentunya disidang terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah tadi, "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Ya. Kalian akan bersidang di hadapan Rabb kalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Ya. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat di sisi Rabb kalian takhtasimun, ini bersengketa di hadapan Allah. Ini disidang. Allah akan menyidang ya. Makanya yaumul qada ya. Disebutkan awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah sidang di antara manusia adalah masalah darah. Masalah darah. Satu membunuh yang lain, satu memukul yang lain ya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Man daraba mamlukahu zaliman uqida minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul budaknya secara zalim, maka dia akan dikisos pada hari kiamat kelak. Ya. Mentang-mentang dia majikan, mentang-mentang dia pemilik budak, dia pukul budaknya, maka dia akan disidang pada hari kiamat kelak ya. Inilah sidang yang terjadi antara manusia, akan ada namanya qisas. Sidang dilanjutkan dengan qisas. Baik, bagaimana proses terjadinya qisas? Proses terjadinya qisas. Ada beberapa aturan. Yang pertama, ya, cara pembayaran dengan pahala dan dosa. Ya, membayar setelah sidang, kemudian membayarnya dengan hasanat wa sayyiat. Ya, penebusannya atau pembayarannya dengan pahala dan dosa. Karena tidak ada uang di sana, orang tidak bisa bayar dengan uang. Jadi pahala dan dosa. Yang pahala dan dosa itu berkaitan dengan pembalasan, yaitu surga dan neraka. Ya. Karena manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan hufatan buhman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi urat, telanjang, kemudian hufat, tidak memakai alas kaki, ghurlan belum disunat, buhman. Wa mal buhum ya Rasulullah? Apa itu buhman ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu tidak membawa apa-apa. Dia tidak bawa harta sama sekali. Ya. Nah, kalau tidak bawa harta, gimana cara proses persidangan? Dengan apa dia bayar kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia? Dia merampas ini, merampas anu ya. Ya. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan hasanat wa sayyiat. Hasanat wa sayyiat. Dengan kebaikan dan keburukan. Semuanya akan disidang ya. Subhanallah, makanya seorang waspada ya. Jangan sampai dia berbuat zalim di dunia. Yang pertama kali disidang tentang masalah dima, masalah darah. Sampai disebutkan seorang datang bersama orang yang membunuhnya. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Dia bawa orang di mana Allah, dia telah membunuh saya. Allah bertanya, "Kau bunuh dengan hak atau tidak?" Kalau dengan hak, maka Allah akan bela. Kalau tidak dengan hak, maka Allah akan qisas. Mengerikan. Bagaimana orang bersengketa tentang tanah? Ya, bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu sab'a aradina yaumal qiyamah." Siapa yang mengambil satu jengkal tanah pada hari kiamat di dunia, mengambil satu jengkal tanah di dunia dengan kezaliman, maka akan dipikulkan bagi dia 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Ya, mengerikan. Ya, mengerikan. Sidang pada hari tersebut sangat mengerikan.
Bagaimana orang yang merampas harta orang lain, bagaimana orang yang merampas harta rakyat, bagaimana yang korupsi harta rakyat, bagaimana orang yang menggunakan harta rakyat dengan sembarangan ya. Semuanya ada kisosnya. Tidak ada yang luput daripada kisos. Persengketaan tidak akan selesai di dunia. Di dunia bisa jadi kita menang dalam persengketaan. Kita bisa nyewa lawyer yang terkenal dengan uang yang banyak, kita bisa menyogok hakim, tapi di akhirat tidak bisa. Yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa lari, ya. Kita enggak bisa menyewa saksi, kita bisa membayar saksi. Saksinya Allah akan hadirkan. Ada catatan amal, tangan dan kaki berbicara, bumi menjadi saksi, malaikat pun mengetahui, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Ya, ini adalah hari yang sangat mengerikan. Oleh karenanya penebusannya, kalau sudah disidang maka ditebus dengan kebaikan atau dosa. Kalau enggak kita bayarkan pahala kita kepada orang yang kita zalimi atau dosanya kita pikul. Dua-duanya adalah pilihan yang pahit. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardihi aw syai." Barang siapa yang pernah berbuat aniaya, kezaliman terhadap saudaranya, baik berkaitan dengan harga dirinya atau kezaliman apapun. Lihat, jangan disangka namanya kezaliman berkaitan cuma dengan darah dan harta, bahkan harga diri. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Ya, kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Harta kalian haram, tidak boleh kalian mengambil harta orang lain. A'radakum, harga diri kalian juga haram, tidak boleh kalian jatuhkan. Ya. Jadi yang ternyata yang disidang bukan cuma masalah saya bunuh si A bunuh si B bunuh si A mukul si B mukul. Bukan cuma itu aja. Bukan cuma si A mengambil harta si B merampas harta si C menipu si D untuk mengambil hartanya. Bukan cuma ternyata harga diri juga. Ini telah menjatuhkan harga si yang lain. Si fulan telah menjatuhkan harga diri si Alan. Maka ini semua akan disidang. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang mendolimi saudaranya di dunia ini, masih di dunia, dengan menjatuhkan harga dirinya, berkaitan harga diri, atau perkara apapun, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Kita merendahkan orang lain tanpa hak, kita menggibah dia, ya, kita menuduh yang tidak-tidak. Di zaman kita sekarang, di zaman orang nuduh sana, nuduh sini, kita beri gelar yang tidak-tidak. Ini semua kan harga diri. Mencela, memaki, memberi gelar, semuanya kita langgar. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan mengejek, ya. Jangan memberi gelar-gelaran. Semua dilakukan. Apalagi sudah musim politik, semua dilakukan, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah satu dengan yang lain. Semua dilakukan. La yaskhar qaumun min qaumin asan yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah wanita sebagian wanita mengejek sebagian wanita, yang semua dikerjain. Hanya karena kepentingan dunia yang tidak jelas. Ya, semua ada persidangannya dan ada kisosnya. Makanya dia mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai." Barang siapa yang menzalimi saudaranya berkaitan dengan harga dirinya atau berkaitan dengan apapun, falyatahallalhu minhul yawm, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Sekarang minta dihalalkan, minta maaf sebelum kamu duluan mati atau dia duluan mati. Karena kalau kamu belum minta maaf, kamu mati duluan atau dia mati duluan, kelanjutannya sidang di hadapan Allah. Dan itu repot, tidak menyenangkan. Takhtasimun, kalian akan bersengketa, bersidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta dihalalkanlah sekarang, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari tidak ada dinar, tidak ada dirham lagi. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadra madlamatihi. Kalau ternyata dia punya amal saleh, maka akan diambil dari amal salehnya, itu pahalanya kadar kezalimannya. Diambil. Mengerikan. Wa illam takun lahu hasanat, kalau ternyata dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi, maka dosa orang yang dia zalimi tadi akan diambil dan dia dipikulkan dengan dosa-dosa tersebut. Dan kita tidak, dosa ini bikin masalah. Kita di dunia saja dosa bikin kita masalah. Yang buat kita hidup tidak tentram, yang buat kita bermasalah di rumah tangga, yang buat kita bermasalah ekonomi, semuanya ini gara-gara dosa. Kalau di dunia saja akibat dampak dari dosa tidak menyenangkan, apalagi dampak dosa di akhirat kelak. Ya. Sementara kita disuruh mikul dosa-dosanya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yaitu orang yang tidak punya dirham, duit enggak ada. Mata, aset juga enggak punya. Itu namanya bangkrut, habis-habisan. Muflis, sudah enggak punya apa-apa. Faqala Nabi SAW berkata, "Innal muflisa min ummati." Ya Rasulullah memberi ibarat yang sangat indah. Innal muflis, sungguhnya orang bangkrut di antara umatku. Bangkrut masih dia dulu punya, tapi bangkrut. Dia kalau miskin sejak awal tidak dikatakan bangkrut. Kapan orang dikatakan bangkrut? Dikatakan bangkrut kalau dia punya dulu, kemudian habis. Ludes, itu namanya bangkrut. Kalau sejak awal tidak punya apa-apa, tidak bilang kita tidak katakan dia bangkrut, memang dia enggak punya. Ibarat Nabi SAW menunjukkan kedahsyatnya hadis tersebut. Innal muflisa min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, bukan dari umat yang lain, dari umatku. Itu umat yang dari seorang yang salat, yang mungkin haji, mungkin sedekah. Min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Seorang yang datang pada hari kiamat dari umatku dengan membawa pahala salat, pahalanya luar biasa. Dengan bawa pahala puasa, pahalanya luar biasa. Dengan bawa pahala zakat, sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata dia datang dan dia di dunia pernah mencaci maki si fulan. Ingat, bukan ini di antara bentuk kezaliman. Kezaliman bukan cuma bunuh, bukan cuma mukul, bukan cuma nyuri harta orang, mencaci maki, memberi gelar-gelaran. Nah, ini juga. Kita di zaman politik kemarin sudah hadis wala haraj, jangan ya terlalu banyak ya. Dosa-dosa lisan banyak sekali beredar di medsos. Tuduhan lah, apalah macam-macam. Ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia telah mencaci maki temannya atau saudaranya ketika di dunia. Wa qadhafa hadza, dan dia pernah menuduh yang tidak-tidak kepada saudaranya. Wa akala mala hadza, dan dia pernah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diambillah kebaikannya. Inilah bangkrut, situ bangkrut dia. Bangkrut. Pahala salatnya diambil, di-offer kepada orang yang dizalimi. Pahala puasanya diambil, di-offer kepada orang yang dizalimi. Pahala zakatnya diambil, di-offer kepada orang yang dizalimi. Mungkin pahala hajinya, mungkin pahala umrahnya. Semua diambil, dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai, kalau ternyata kebaikan-kebaikannya habis sebelum selesai pembayaran kezaliman yang dia lakukan, ini namanya sidang yang sangat adil. Ya, diambil kebaikan-kebaikan. Ternyata kebaikan sudah habis. Sudah ludes, bangkrut total. Ternyata belum selesai urusannya, ya. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa mereka yang diambil. Kemudian disuruh dilemparkan ke dia, dia yang suruh mikul, thumma turiha finnar, kemudian dicemplungkan dalam neraka. Wal iyadzubillah. Dosa-dosa yang begitu banyak dipikulkan kepada dia, ya. Inilah aturan pertama, ya, bahwasanya penebusan dengan pahala dan dosa, ya. Pahala dan dosa. Yaitu pahala diberikan atau ditransfer kepada orang-orang yang dia zalimi. Atau dosa-dosa, atau kalau belum cukup, dosa-dosa orang yang dia zalimi dipikulkan kepadanya. Jadi makanya kalau kita punya masalah, selesaikan di dunia. Enggak usah panjang-panjang. Dendam apa, udah selesai di dunia. Jangan perpanjang masalah. Kita enggak mau disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita selesaikan di dunia. Taib yang kedua adalah tentang dua kemungkinan qisas. Jika terjadi qisas, ya, setelah disidang ada dua kemungkinan hasil qisas. Kemungkinan hasil sidang, ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tentu cuma dua kemungkinan pertama. Yang satu zalim, yang lainnya dizalimi.
Ini selesai perkara, ya. Tinggal yang zalim mengoffer kebaikannya kepada yang dizalimi, ya. Tinggal di-offer, ya, antara yang zalim mengoffer kebaikannya kepada yang dizalimi, atau yang dizalimi mengoffer, mentransfer dosa-dosanya kepada yang zalim kalau ternyata belum mencukupi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, keduanya saling menzalimi. Ini yang sering terjadi. Saling menzalimi. Ini sering terjadi. Bersengketa, sama-sama bisnis, kemudian saling zalim, ya. Suami istri saling zalim di antara suami dan istri, ya. Pertarungan di antara musuh politik saling zalim menzalimi, ya. Sama-sama, ya, sama-sama. Bukan zalim dan terzalimi, sama-sama menzalimi. Sama-sama menzalimi, sama-sama terzalimi, ya. Maka ini pun ada dua kemungkinan. Kalau keduanya saling menzalimi, kalau ini jelas, ya, maka yang zalim transfer pahala ke yang dizalimi. Tetapi kalau keduanya saling menzalimi, maka ada dua kemungkinan, ya. Dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, kezalimannya nilainya sama, ya. Kezaliman keduanya nilainya sama, berarti impas. Berarti kalau begini berarti impas, selesai, ya, impas. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu zalimnya lebih besar daripada yang lainnya. Kezalimannya lebih besar. Ya, maka yang lebih besar zalimnya mentransfer kepada, maka dia yang transfer, ya. Maka dia yang transfer pahala. Baik, ini kemungkinan yang kedua ini dijelaskan dalam hadis-hadis, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan hadis ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, atau Aisyah berkata, perhatikan, anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li mamlukain." Ya Rasulullah, saya punya dua budak. Yukadzibunani, mereka sering membohongi saya. Wa yakhununani, mereka sering berkhianat kepada saya. Budak-budak dimiliki. Tapi mereka dua budak ini suka atau saya punya budak-budak, bukan dua budak. Inna li mamlukin. Saya memiliki budak-budak. Banyak, lebih dari dua. Budak-budak tersebut sering membohongi saya. Wa yakhununani, sering berkhianat kepada saya. Wa ya'sunani, dan mereka sering membangkang perintah saya. Tapi saya balas juga, ya Rasulullah. Wa ashtumuhum, tapi saya mencaci maki mereka. Wa adribuhum, dan saya mukul mereka. Fa kaifa ana minhum, bagaimana kondisi saya dibanding mereka, ya Rasulullah? Ini budak-budak menjengkelkan. Ya, bohongin, khianat, tukang bangkang, tapi saya balas, saya caci maki mereka, ashtumuhum, dan saya mukul mereka. Bagaimana, ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Akan dihisab masing-masing. Ada sidangnya sendiri. Dihitung pengkhianatan mereka kepadamu akan dihitung oleh Allah. Pembangkangan mereka kepadamu, kedustaan mereka kepadamu, semua akan dihitung. Tapi ingat, wa iqabuka iyahum. Demikian juga balasanmu kepada mereka, caci makimu dan pukulanmu kepada mereka juga akan dihitung sendiri-sendiri. Kemudian kata Nabi, fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata cacianmu dan pukulanmu kepada mereka senilai dengan kezaliman mereka, senilai dengan kedustaan mereka, pengkhianatan mereka, pembangkangan mereka, maka selesai, kafaf, selesai, impas.
La laka wa la alaik. Tidak akan kau dapat untung dan kau tidak rugi, impas. Tetapi ingat, wa in kana iqabuka iyahum duna dhunubihim kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka, cacianmu kepada mereka dan pukulanmu kepada mereka ternyata kezalimannya lebih sedikit nilainya daripada apa yang mereka lakukan, maka kau beruntung ketika itu, ya. Maka mereka akan menanggung dosa-dosamu atau mereka akan mentransfer kebaikan kepadamu. Tapi jika sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim, tapi ternyata kalau cacianmu dan hukumanmu kepada mereka lebih berat daripada apa yang mereka lakukan kepadamu, uqtusalahum minkal fadl, maka kau akan dikisos untuk mereka. Subhanallah. Dia tidak menduga akan hal ini yang bertanya tersebut. Karena namanya budak, dia miliki. Mau dipikir melakukan apa saja selesai. Tidak. Ada kisos antara seorang dengan budaknya. Fatanahar rajulu. Maka dia pun menjauh dari Nabi SAW. Faja'ala yabki. Dia pun menangis. Menyesal apa yang telah dia lakukan kepada budak-budaknya. Wa yahtifu. Kemudian dia berkata. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia. Mengingatkan dia. Ama taqra'u kitab Allah. Tidakkah kau baca firman Allah, wahai fulan? Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ayat dalam Al-Qur'an. Kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, maka tidak satu jiwa pun yang akan dizalimi. Apapun yang dilakukan meskipun hanya sebesar biji sawi akan dihadirkan pada hari kiamat untuk ditimbang. Faqala rajulu, maka laki-laki tersebut yang menangis berkata, wallahi ya Rasulullah, ma ajiduli walahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Aku tidak mendapati kondisi yang terbaik antara aku dengan mereka kecuali aku berpisah dari mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Aku saksikan kepada engkau ya Rasulullah, semua budak-budakku aku bebaskan. Dia takut. Ini menjadi perhatian bagi kita, ya. Mungkin kita punya pembantu yang menjengkelkan, mungkin kita punya pegawai yang menjengkelkan, dia zalim sama kita, tapi kita lebih zalim kepada dia daripada dia zalim kepada kita, ya. Maka seorang waspada, ya. Seorang waspada. Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya seorang yang dizalimi bisa berbalik menjadi menzalimi. Ya. Perhatian, ingat ya. Yang zalim, yang dizalimi bisa berbalik menjadi menzalimi. Menjadi yang menzalimi. Dan ini Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Innahu la yuhibbudz zalimin. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ini tiga model manusia dalam menghadapi ketika dia dizalimi. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atin mithlah. Balasan keburukan atau kezaliman adalah kezaliman yang semisalnya. Atau keburukan yang semisalnya. Yang semisalnya. Boleh. Ya. Faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan maka pahalanya di sisi Allah. Siapa yang memaafkan orang yang menzaliminya, maka pahalanya di sisi Allah. Di sisi Allah. Kemudian yang terakhir kata Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ayat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau kita dizalimi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Perhatikan. 3 hal. Yang pertama, kita membalas. Ini kemungkinan pertama. Tapi membalas dengan semisalnya. Kemudian kedua, kita memaafkan. Kemudian ketiga, kita membalas lebih. Membalas lebih.
membalas semisal, membalas setimpal. Nah, yang jadi masalah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membalas setimpal ini bukan perkara yang mudah, ya. Ini sulit membalas setimpal. Allah berfirman, "Fa in aqabtum fa'aqibu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kalian ingin balas, silakan balas sebagaimana kalian itu, enggak ada masalah. Misalnya ada orang bilang kita, mohon maaf, bilang kita misalnya anjing, kita bilang kamu juga anjing, enggak apa-apa, kita enggak dapat dosa. Dosa semua buat dia. Kalau kita bisa balas semisalnya. Dia yang mulai. Dia mukul kita sekali pukul, kita pukulnya sekali pukul juga sama. Balas, enggak ada masalah. Ini boleh. Tapi siapa manusia yang bisa membalas dengan kadar yang sama? Sulit. Tapi kalau kamu balas, silakan. Kebanyakan manusia kalau sudah membalas lebih daripada itu. Betapa orang sering mengatakan, saya ini orang baik. Tapi kalau kamu tidak baik sama saya akan balas lebih daripada yang kau lakukan. Banyak orang mengatakan demikian dan dia bangga dengan hal tersebut. Ketika dia membalas tidak setimpal, berubahlah dia menjadi zalim. Ya. Jika tidak setimpal, dia menjadi zalim. Ya, ini yang jadi masalah tadi. Dari dizalimi menjadi menzalimi. Ini yang masalah di sini. Dari zalimi menjadi menzalimi. Ya. Tadi misalnya ada orang bilang kita anjing kamu, kita bilang kamu anjing rabies. Ini tidak boleh. Anjing rabies berarti tambahan lebih parah, balasnya lebih parah. Nah, saat itu kita menzalimi. Anjing selesai rabiesnya ini kita jadi masalah. Dia bisa tuntut kita pada hari kiamat kelak. Makanya yang paling bagus kata para ulama, ya sudah maafkan aja, selesai urusan. Kamu tidur tenang, kamu maafkan. Ini yang paling bagus. Selesai. Maafkan. Ya. Namun tidak semua manusia mudah maafkan. Dia pingin orang yang menzalimi dia tersakiti di dunia. Baru dia puas. Dia puas. Ya. Tapi kalau kita bicara akhirat, sudahlah maafkan aja. Pahala kita lebih besar di akhirat kelak. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau kalian balas maka balaslah dengan setimpal, tapi kalau kalian bersabar itu lebih baik. Itu lebih baik. Baik, berikutnya ini tadi kita bicara tentang qisas di antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dengan orang kafir? Jika bermasalah dengan orang kafir. Apakah boleh kita menzalimi orang kafir? Tentu tidak boleh. Islam bukan agama seperti itu. Ya, semuanya ada urusannya. Apa kita menzalimi orang kafir? Tidak boleh. Bolehkah kita zalimi penjahat? Tidak boleh. Zalim tidak boleh. Allah mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tidak boleh. Ya. Bahaya kalau kita menzalimi orang kafir, ada urusannya meskipun dia masuk neraka, ya. Meskipun dia masuk neraka. Kata Abdullah bin Unais, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi urat, telanjang, ghurlan belum disunat, buhman dengan buhm. Qulna wa ma buhman? Ya Rasulullah, apa itu buhman? Qala laisa ma'ahum syai', tidak bawa apa-apa. Tidak ada sepeser duit pun dia bawa. Jangankan duit, sendal saja dia enggak punya. Jangankan sendal, baju aja dia enggak punya, dibangkit pada hari kiamat kelak. Mau jenderal, mau presiden, mau menteri, mau kepala negara, mau raja, semuanya sama, seperti itu. Tidak ada yang dia bawa. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Maka kemudian ya, Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar yang dekat maupun jauh sama saja. Anal Malik, kata Allah, akulah raja pada hari ini. Enggak ada raja-raja yang berani nongol menampilkan batang hidungnya, semua takut. Ya. Mau jenderal-jenderal, mau siapa saja. Kata Allah, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah sang maha pemberi pembalasan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nara wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqsahu minhu. Perhatikan kata Allah. Tidak boleh bagi seorang pun penghuni neraka yang sudah divonis masuk neraka untuk masuk neraka, tapi ternyata dia punya hak
pada seorang penghuni surga kecuali aku akan ambil haknya dari penghuni surga dan aku berikan kepada penghuni neraka tersebut. Allah Maha Adil. Meskipun ini masuk neraka, meskipun ini kafir. Kalau ternyata dia pernah dizalimi oleh orang penghuni surga, pasti akan diambil haknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun." Dan tidak pantas orang penghuni surga. Dia mau masuk surga. Ternyata dia ada hak yang harus dia bayarkan kepada penghuni neraka kecuali akan diambil haknya. Hatta aqusahu minhu. Kecuali akan kisos aku ambil darinya. Hatta latmah, bahkan tamparan, aku akan ambil haknya. Ini jadi tidak boleh kita sembarang menzalimi. Bahkan menzalimi orang kafir tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Ala man zalama mu'ahadan." Ketahuilah siapa yang menzalimi mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, mu'ahad ini umum ya. Asalnya mu'ahad adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya. Tapi para ulama mengatakan ini kafir secara umum, itu kafir dhimmi juga termasuk ya. Tinggal di negeri kaum muslimin, negeri Islam ya. Mungkin dia bayar jizyah ya. Atau dia punya perjanjian damai dengan negeri Islam, penguasa kaum muslimin. Alaman zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi. Ketahuilah siapa yang menzalimi orang kafir. Kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Aw intaqasahu atau ya merendahkannya atau mengurangi haknya. Aw kallafahu fawqa taqatihi atau membebani pekerjaan yang di luar kemampuannya. Tentang dia Yahudi, dia Nasrani, tinggal di negara Islam, kemudian kita kerjakan, kita gajinya kurangi, kita disuruh kerja yang berat, tidak seperti pegawai-pegawai muslim. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil dari dia sesuatu yang dia tidak ridha untuk diambil. Fa ana hajijuhu yaumal qiyam, aku akan mendebatnya pada hari kiamat kelak. Dia akan berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menzalimi siapapun. Menzalimi orang kafir juga tidak boleh. Terus bagaimana kalau kita menzalimi orang kafir? Apa yang harus kita lakukan? Syekh Al-Barraq menyebutkan, kalau orang kafir tersebut masih hidup, maka boleh kita bersedekah atas nama orang kafir tersebut ya. Siapa tahu sedekah tersebut bermanfaat bagi dia, mungkin Allah kasih hidayah bagi dia ya. Atau dia mendapatkan kenikmatan yang lebih di dunia, intinya seperti itu. Atau kalau dia sudah meninggal dunia ya, maka tidak perlu kita bersedekah atas nama dia, kata percuma ya. Akan ada kisos pada hari kiamat kelak. Oleh karena kezaliman jangan dilakukan sama sekali karena ada sidang pada hari kiamat kelak. Jangankan berbuat zalim kepada manusia, bahkan berbuat zalim kepada hewan juga bermasalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita diadab oleh Allah gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut. Fadakhalat fiha an-nar. Ya. Akhirnya wanita tersebut masuk neraka. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan kepada kucing tersebut. Wala saqatha, dia tidak kasih minum kepada kucing tersebut. Ketika idhabasatha, tatkala dia mengekangnya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan dia tidak lepas juga kucing tersebut untuk cari makan sendiri, makan serangga-serangga atau apa di atas muka bumi ini. Dikekang sampai mati, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita yakin bahwasanya kezaliman adalah pembawa petaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqudz zulma", waspada kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Jangan sampai kita berbuat kezaliman. Zaliman apapun, kita akan sengsara di akhirat kelak. Kita akan sengsara dalam hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kezaliman. Apapun kezaliman yang Anda lakukan, segera minta dihalalkan sebelum tiba hari tersebut. Wallahu alam bisawab. Inilah para dokter, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit gambaran tentang hari persidangan pada hari kiamat kelak. Semoga kita semakin waspada. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Ya, bisa kapan saja. Kalau kita punya masalah sekarang, selesaikan. Masalah kepada Islam jangan ditunda-tunda. Kitanya dendam. Ada masalah, selesaikan. Mending kita selesaikan sekarang. Ridho sama ridho. Kalau perlu kita kasih duit sama dia. Ya, makanya Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada kamu gibah seseorang dan dia tahu kamu gibah dia, minta kehalalan, minta tolong halalkan, saya telah salah gibah. Kalau dia minta duit, kasih, kata Syekh Utsaimin. Duit gampang, kita akan datang dan pergi, kita kasih, selesai. Daripada di akhirat nanti suruh bayar dengan kebaikan kita. Sudah sholat susah-susah, sudah haji susah-susah, kita menyangka punya pahala, ternyata kita bangkrut. Waliyadzubillah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Astagfirullahaladzim.
Silakan moderator. Terima kasih Ya. Ustadz Abiranda ya. Untuk berikutnya ini saya persilakan dulu yang raise hand, jadi Bapak Satrio Arwiko, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini agak keluar sih Ustaz. Mau nanya, kalau orang minta uzur bahwa dia non Muslim gitu Ustaz, nanti di hari Yaumul Hisab saya nggak pernah dengar Islam gitu. Itu Oh, gimana ya? iya. Ininya. Iya. Di Yaumul Hisab. Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Orang-orang yang tidak sampai hujah kepada mereka, seperti orang yang tidak pernah tentang Islam sama sekali, dia tinggal di daerah yang jauh, tinggal di negeri non-Muslim, tidak pernah dengar dakwah sama sekali, tidak pernah dengar sama sekali. Ini sangat mungkin terjadi kalau kita bicara 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, sangat mungkin terjadi, di mana waktu itu sarana komunikasi sangat lemah dan tidak kuat. Ya. Bisa jadi orang tidak pernah dengar Islam sama sekali. Atau semisal orang ini seperti orang yang lahir masih kecil kemudian dia buta dan tuli. Ketika dia buta dan tuli, apa informasi yang bisa dapatkan? Dia lahir atau kemudian dia cacat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sehingga bagaimana kita memberikan informasi kepada orang tersebut? Atau orang tersebut, misalnya ada orang, dia belum balik, dia gila. Sehingga dia tidak sempat mengenal Islam. Orang-orang seperti ini yang dapat uzur seperti ini, maka mereka akan diuji oleh Allah dengan cara Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Mereka akan diuji oleh Allah, urusan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada nalar kita ya. Tapi mereka tidak serta-merta kemudian diazab. Ya Allah Maha Adil, wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan mendolimi siapapun. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul untuk memberi peringatan. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Pertanyaan, bagaimana jika orang yang dulu lalai dalam ibadah dan selalu dalam kemaksiatan, tapi orang tersebut sudah taubatan nasuha, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus bersih dengan taubatan nasuha tersebut, apakah tetap dalam azab kubur dan dimasukkan dalam neraka dahulu sebelum masuk surga? Masuk surga. Ya. Jawabannya Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak berdosa. Jika seorang dosanya sebesar apapun, jika dia bertobat dengan tobat nasuh, maka hapus semuanya. Dia tidak akan disidang lagi, tidak akan dihisap lagi. Ya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku ya. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebihan dalam bermaksiat. Bermaksiat, melakukan begitu banyak dosa, ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau kalian bertobat, Allah ampuni. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang sudah, meskipun dosanya sebesar gunung, meskipun sebanyak buih di lautan, kalau dia bertobat selesai. Yang penting dia bertobat sebelum meninggal dunia. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Bapak Rasio Putra. Ya, kami persilakan Pak Rasio. Halo Bapak Rasio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk bertaubat dari dosa menggibah teman yang non Muslim, Ustaz? Selamat dari persidangan nanti, Ustaz. Allah alam ya. Kalau Muslim, tentu caranya kalau dia tidak tahu, maka tidak usah kasih tahu. Tinggal kita memperbaiki citranya. Ini kalau kita bicara kita menggibahi seorang Muslim. Ada dua kondisi orang yang kita gibahi. Kalau dia Muslim, ada dua kondisi. Dia tahu atau dia tidak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, maka tidak perlu kasih tahu kita menggibah dia. Cukup kita
mohonkan ampunan buat dirinya, kita istighfar untuk dia, mohon ampunan dari Allah untuknya, dan kita memperbaiki citranya. Di mana majelis kita pernah menjatuhkan dia, kita perbaiki citranya. Tapi kalau dia tahu, kita harus datang minta maaf. Adapun non muslim, wallahu alam bisawab ya. Tentu dosanya tidak seperti menggibah sama muslim ya. Tetapi biar kita selamat ya, mungkin caranya kita memperbaiki citranya. Di mana kita pernah menggibah dia, kalau memang tidak berhak untuk dia digibahi. Kalau dia berhak untuk digibahi enggak ada masalah ya. Tapi kalau dia tidak berhak untuk digibahi, kita menggibahi dia, maka kita perbaiki citranya di tempat pernah kita menjelek-jelekkan dia. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu bisa yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah di padang mahsyar Allah mengumumkan umatnya bercampur dengan orang Nasrani dan agama lain, dan apakah agama Nasrani juga dihisab juga? Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhyurul ladzina zalamu azwajahum." Jadi kumpulkanlah orang-orang zalim dengan yang sejawat mereka. Jadi dikumpulkan masing-masing. Kaum Nasara, ada mereka yang baik ya di zaman Nabi Isa, yang mereka masih lurus, yang mereka tidak terjerumus dalam kesyirikan ya. Mereka yang bertahan dengan agama tauhid tentu mereka akan mendapatkan balasan surga sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Demikian juga para pengikut Nabi Musa, orang Yahudi yang kaum pengikut Nabi Musa yang berjalan di atas tauhid, tentu mereka akan masuk surga tentunya juga. Tapi kalau kita bicara tentang Nasara yang zaman sekarang, Yahudi zaman sekarang yang sudah menyimpang, yang terjerumus dalam kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi Allah kumpulkan masing-masing orang Islam dengan orang Islam, orang kafir, Nasara, Yahudi, kemudian mungkin Nasara yang bertauhid yang di zaman Nabi Isa ada kelompok sendiri, Yahudi yang benar yang zaman Nabi Musa atau yang masih lurus dikumpulkan sendiri, yang kafir dikumpulkan sendiri, munafik dikumpulkan sendiri. Jadi kata Allah, "Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang zalim dengan sejawat mereka. Tidak digabung gitu, enggak, masing-masing dikumpulkan di padang mahsyar dengan kumpulannya sendiri-sendiri ya. Adapun orang kafir, apakah mereka dihisab? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan orang kafir dihisab, ada yang mengatakan tidak dihisab. Wallahu alam bisawab, saya lebih condong bahwasanya orang kafir dihisab. Hisabnya tujuannya adalah bukan untuk mereka dimasukkan ke surga, tidak, tapi untuk diketahui bahwasanya tingkatan maksiat mereka sejauh mana, tingkatan kekufuran mereka sejauh mana, dan dengan hisab akan ketahuan tingkatan tersebut. Karena sebagaimana di surga ada darajat, level-level naik, di neraka juga ada darokat, ada tingkatan-tingkatan, level-level. Nah, Allah Maha Adil, Allah menunjukkan kepada mereka tentang sejauh mana level maksiat yang mereka lakukan. Karena mereka ketika di neraka penempatannya sesuai dengan level kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena kekufuran juga bertingkat-tingkat. Tidak sama orang kafir yang baik, yang ramah dengan orang kafir yang zalim, membunuh dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Berikutnya ini ada resen dari Bu Leni. Kami persilakan Bu Leni Luhur, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka berdoa, mengirimkan doa terhadap yang pernah saya jolimi, mau baik binatang atau manusia segala macam. Apakah itu pula ada gunanya dalam kisos nanti kita di akhirat? Ya, jadi kalau orang yang kita zalimi sudah meninggal, Ya. sudah selesai, kita tinggal pasrah di akhirat kelak. Tetapi sebenarnya mengatakan kalau kita benar-benar bertobat, semoga nanti Allah yang uruskan pada hari kiamat kelak. Kita pernah mengambil harta dia, kita repot, makanya kita berusaha meninggal jangan zalimi orang, kan urusannya panjang. Kalau maksiat antara kita dengan Allah, asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita mengganggu orang lain, asalnya orang itu akan nuntut. Jangankan orang lain, kita aja kalau zalim sama ibu kita, zalim sama adik kita, dia akan nuntut. Mereka akan nuntut pada hari kiamat. Itu kerabat kita. Bisa jadi seorang suami nuntut istrinya pada hari kiamat. Jadi seorang istri menuntut suaminya pada hari kiamat kelak. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Apatah lagi kalau kita menzalimi orang yang jauh. Tapi kalau dia sudah terlanjur meninggal dunia, ya apa yang kita lakukan? Kita tinggal bertobat dengan taubat nasuha yang kemudian ya kita berdoa minta ampunan buat dia dan buat kita ya. Minta ampunan kepada Allah buat dia dan buat kita, semoga bermanfaat pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Nanti saya selingi dengan chat ya. Ya. Dari Dr. Husnul Khotimah ya. Assalamualaikum.
Pak Ustadz, bagaimana cara meminta maaf kepada teman? Apakah kita harus menjelaskan kesalahan kita kepada yang bersangkutan? Mengingat bila kita uraikan berarti kita mengumbar aib kita, dan kemudian hubungan akan semakin renggang. Ya. Saya rasa tidak ya, tidak. Cuma kalau itu ada apa namanya, kita pernah menzalimi dia, kita bicara secara global saja ya. Secara global kita minta maaf. Apa namanya, tidak usah kita detail, karena kalau detail semakin timbul pertikaian ya. Kecuali dalam detail tersebut ada hak-hak yang lain, itu harus detail. Ada hak lain, ternyata di balik kedetailan tersebut ternyata ada hak, masalah keuangan, masalah ini, masalah ini, ya mau tidak mau. Tapi kalau cuma tidak berkaitan dengan keuangan, tidak berentet dengan hak-hak yang lain lagi, ya kita secara global saja ya, minta maaf saya pernah salah sama kamu begini-begini ya, minta keridhoannya, kemudian kita mungkin kasih hadiah, kita minta dengan sungguh-sungguh ya. Tidak perlu kita detailkan karena mudaratnya besar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Berikut ini dari Ibu Umu Yahya. Kami silakan Ibu Umu Yahya yang raiskan ini. Beliau kami silakan Ibu Umu Yahya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, kan keluarga saya masih mengadakan tahlilan, tapi mereka tahu saya tidak mengikuti. Kadang saya melihat respon yang kurang mengenakan, jadi bolehkah saya datang hanya untuk menghibur keluarga selama 7 hari berturut-turut, tapi tidak mengikuti acaranya? Dan apakah yang saya lakukan ini salah dan akan dihisabkah? Tentunya ketika seorang meninggal, kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Orang yang meninggal sunnahnya adalah kita membantunya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi berkata, Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Nabi mengatakan, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Sungguhnya mereka sedang sedih ya, ada hal yang membuat mereka sibuk sehingga mungkin tidak sempat ngurusin makanan. Jadi sunnahnya ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka Rasulullah menyuruh sahabat yang lain memberikan makanan kepada keluarganya. Jadi kita membantu. Itu makanan hanya sekedar sampel dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu dengan harta, dengan kata-kata yang baik, dengan mengirim makanan, dan itu subhanallah sangat melapangkan dada ya. Saya baru merasakan waktu ketika ibu saya meninggal, subhanallah selama 3 hari datang saja makan, karena ada orang-orang datang takziah, kita enggak sempat ngurusin dengan kesedihan, dengan macam-macam ya. Ada makanan datang gratis, tinggal kita kasih kepada mereka karena orang-orang sudah kirim makanan. Seperti itu ya. Bukan malah yang meninggal menyediakan makanan, sudah terkena musibah, tambah lagi dengan sibuk ngurusin itu, kemudian sampai 7 hari. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan takziah itu 3 hari. Karena lebih daripada 3 hari hanya memperpanjang kesedihan. Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, hanya memperpanjang kesedihan. Dan kita tidak dituntut demikian. 3 hari sudah cukup ya. Maka saya kasih solusi, kalau ternyata ada saudara kita yang meninggal, sementara penanganannya tidak sesuai dengan sunnah, bahkan menyelisih sunnah, justru merepotkan, kita tetap disyariatkan untuk takziah. Tapi kita takziah, kita datang sebelum acara dan kita atau setelah acara. Karena kita bawa sesuatu untuk menyenangkan hati mereka. Paling tidak dengan kata-kata yang menyenangkan, suruh sabar ya. Kita datang, benar-benar datang, tapi acaranya tidak perlu kita ikuti. Karena acara tersebut menyelisihi ajaran Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku Syafi'iyah, fikih-fikih Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, saya sering pertanyaan. Jadi, bagaimana kalau di akhirat bagi manusia yang tidak bisa menepati janji? Sementara orang tersebut bisa menepati janji, akan tetapi pihak kedua tidak bisa ditemui atau tidak mau menemui orang yang memberi janji. Jika seorang berjanji kepada orang lain, ya, dilihat dia benar-benar niat untuk memenuhi janji tersebut atau tidak. Jika dia berjanji tapi dalam hatinya menyelisih, itulah kemunafikan. Itulah kemunafikan. Dia bilang saya berjanji akan gini, tapi hatinya sudah menyelisihi. Dia hanya omong kosong, dia bohong, berarti itu munafik, syirik kemunafikan. Tapi kalau seorang berjanji, dia bertekad untuk memenuhi janjinya, ternyata ketika hari hanya dia tidak mampu, ada uzur, entah ternyata uang yang dia mau berikan ternyata tidak ada, atau ternyata orang yang mau dia kasih ternyata tidak ada, ya seperti ini tentu dia dapat uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal bagaimana dia bisa menjelaskan di hadapan Allah pada hari kiamat ya. Apa yang sudah dia janjikan akan ada
hisabnya sendiri ya. Jika ternyata dia memang ada uzur ya insya Allah nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia janji-janji bohong ini yang repot karena itu adalah sifat-sifat orang munafik. Allah alam bisawab. Terima kasih. Dari Bapak Sudirman, silakan. Sudirman. Terima kasih Dr. Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira mungkin hampir sama pertanyaan dari Bu Leni tadi, tapi kalau Bu Leni kan sudah meninggal ya. Nah, bagaimana kita bersikap atas orang-orang yang pernah kita zolimi? Mungkin orang yang belum meninggal tapi tidak ada kontak atau kita tidak punya hubungan mencari orangnya ada di mana untuk kita memohon maaf atas kezoliman yang kita lakukan, begitu Ustaz? Jawabannya kita berusaha nyari. Sekarang dunia mudah, medsos. Kita cari, berusaha sebisa mungkin kita mencari agar kita punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah cari dia berbulan-bulan, setahun-tahun nyari dengan medsos, kasih pengumuman, ada yang kenal bapak ini enggak, ditelusuri. Selama penelusuran tersebut tidak dapat pahala karena kita berusaha membebaskan diri kita dari persidangan hari kiamat kelak. Kita berusaha. Kalau ternyata toh tidak berhasil kita temui, ya sudah, tidak ada cara lain, kita tinggal berdoa, istighfar buat dia, mungkin kita bersedekah atas nama dia, kita mohon ampun kepada Allah agar Allah yang ngurusin kita dengan dia pada hari kiamat kelak, agar Allah bisa membela kita, meringankan kita ketika bersidang dengan dia pada hari kiamat kelak. Tapi saya katakan usaha dulu agar jangan kita gampang, ini masalah berat pada hari kiamat kelak. Allah alam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan. Anak saya wafat usia 11 tahun karena kanker, belum disunat. Apakah anak saya masuk surga tanpa dihisab, dan tugas sebagai orang tua harus melakukan apa karena belum disunat almarhum? Terima kasih. Enggak ada masalah meskipun dia belum disunat ya. Insya Allah kalau belum balik ini adalah tabungan bagi orang tua yang ditinggal jika dia bersabar ketika anaknya meninggal. Mudah-mudahan bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Tapi demikian saja mungkin para dokter sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz.